Seketika jalanku lalui, berputar di padang gurun. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube GKJ Sukoharjo. Yang pada kesempatan hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari Matius 6 ayat 24 sampai 34 yang nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Matius 6 ayat 24 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan berkat yang luar biasa. Kita masih diberkati dalam keadaan sehat pada hari ini. Setelah sekian bulan kita dalam pandemi COVID-19. Ataukah justru malah pada saat kesempatan ini ada dari kita yang masih merasakan hal khawatir? Sebelumnya kita akan mendalami firman Tuhan dari Matius 6 ayat 24 sampai 34 tadi. Kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa yang makasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami pada hari ini untuk kami menerima firman-Mu. Engkau buka mata hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tentang kekhawatiran, saya pikir setiap manusia pernah merasakan hal ini. Saya pun sering merasakan khawatir. Jika ada yang mengatakan tidak pernah merasakan khawatir, maka dia telah melakukan penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum tentu diketahui dengan pasti. Perasaan ini ada kaitannya dengan pikiran negatif di masa yang akan datang. Seperti contohnya, ada orang miskin yang khawatir besok makan apa. Sementara yang kaya juga merasakan khawatir akan kehilangan harta bendanya. Yang sehat khawatir akan datangnya sakit. Yang sakit juga khawatir tentang biaya pengobatannya. Pada saat COVID-19 ini, banyak yang khawatir tentang penularan. Lalu, bisa apa kita dengan khawatir kita? Kita hanya bisa mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah, dan berdoa pasrah pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini ada 3 kalimat yang diulang oleh Tuhan, yaitu janganlah kamu khawatir.
pengulangan kalimat "janganlah kamu khawatir" yang sampai 3 kali yang sedemikian mestinya menyadarkan kita betapa Tuhan sangat tidak berkenan hamba-hambanya terpuruk dalam kekhawatiran. Memang sangat benar adanya. Coba kita rasakan, dapatkah kita menambahkan satu hasta saja di jalan kehidupan kita? Apakah dengan khawatir beban perasaan takut dan gelisah berkurang? Apakah khawatir bisa menjadi solusi permasalahan kita? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan dengan perasaan khawatir itu, kita kehilangan sukacita. Kita semakin terbeban dan menambah kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi. Ada 3 hal mengapa kita tidak perlu khawatir sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kekhawatiran adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Iman kita tidak konsisten dengan iman Yesus yang memberikan penyertaan dan pemeliharaan. Yang kedua, kekhawatiran menunjukkan sikap yang kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan ini digunakan iblis sebagai senjata untuk melumpuhkan iman anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran yang bisa mendatangkan sakit penyakit dan depresi. Dan hal ini tidak mengubah keadaan sedikitpun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak semestinya terjerumus dalam kekhawatiran yang berlebihan. Manusiawi, kita punya perasaan khawatir. Tapi Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Karena ketika kita khawatir, sebenarnya kita telah memindahkan beban dari bahu Tuhan yang kuat ke bahu kita yang lemah, dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Akan mampukah kita? Tidak, kita tidak akan kuat tanpa campur tangan Tuhan. Kita kerjakan saja bagian kita sebaik mungkin, biar Tuhan yang menyempurnakan. Selalu ingat, kesedihan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok punya kesedihan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selalu ada jalan saat seakan